Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'd. Di sini ada pertanyaan dari saudara Al-Fat yang berasal dari Makassar. Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya ana sampai sekarang masih sholat di rumah sedangkan masjid-masjid sudah buka, sedangkan berita tentang wabah penambahannya makin bertambah. Sedang yang dulu saja penambahannya masih 50 ke bawah, masjid ditutup. Sedang sekarang 100 ke atas malah dibuka. Sedangkan anak masih sholat di rumah karena menjaga ibu anak yang sudah tua jangan sampai tertular. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Naam. Wa fiik barakallah. Taib. Kita jawab, kalau memang kondisinya demikian seperti yang Anda sebutkan di pertanyaan Anda, maka tidak mengapa Anda sholat 5 waktu di rumah. Sebab Anda masih ada uzur atau keringanan sekaligus halangan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, yaitu mengkhawatirkan keselamatan diri dan juga orang lain ya, dari pandemi COVID-19 yang semakin mengalami peningkatan ya, secara signifikan, termasuk di wilayah Anda ya, di kota Makassar. Dan salah satu sarana yang berpotensi menjadi sebab menularnya virus ini adalah berkumpulnya massa ya, berkumpulnya manusia seperti yang biasa dilakukan di masjid, baik untuk sholat berjamaah maupun untuk kegiatan yang lainnya. Maka sekali lagi, ini termasuk halangan atau uzur bagi Anda untuk tidak ke masjid berjamaah ya, sebagaimana sebelumnya ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, kita kadang berhalangan ke masjid atau ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, misalnya hujan lebat atau sedang sakit atau sedang menahan BAB, BAK, atau mungkin makanan sudah terhidang, kita sedang lapar sementara sholat berjamaah sudah akan ditegakkan di masjid. Ya, bahkan uzur karena COVID-19 ini lebih besar mudaratnya, lebih besar bahayanya dibandingkan uzur ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kalau hujan deras, ya, hanya membuat basah kuyup dan berpotensi membuat sholat tidak khusyuk. Ya, adapun COVID-19 ini berpotensi menjadi penyebab kematian. Dan ini sudah terbukti berdasarkan data-data yang sudah kita baca, sudah kita dengarkan ya, dari banyaknya korban dari virus ini ya, dan kita tidak boleh menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan ya. Kalaupun tetap ngeyel ke masjid karena masjid sudah dibuka ya, padahal COVID-19 ya masih merajalela, itu artinya Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam bahaya dan berpotensi membahayakan orang lain ya. Nantinya tatkala Anda sudah terkena, maka orang lain yang di sekitar Anda yang berinteraksi dengan Anda ya, seperti ibu Anda misalnya, ini besar peluang terkena juga dah ya, dengan COVID-19. Dan hal ini dilarang dalam Islam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darar wa la dirar ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri ya, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain ya. Hadits ini keluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Memang kalau kita ke masjid ada maslahat besar yang ingin kita capai, yakni keutamaan dan pahala sholat berjamaah. Tetapi ketika hendak meraih maslahat ya, maslahat tersebut ada mudarat yang juga besar yang bisa menimpa kita dan nantinya akan menimpa orang lain, maka tentunya didahulukan menolak mudarat tersebut ya. Ya, dan ini jelas ya disebutkan ya, kaidahnya oleh para ulama usul ya, yaitu daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Iya, menolak yang namanya kerusakan ya, ini lebih
diprioritaskan, lebih didahulukan dibandingkan mencapai maslahat. Sehingga kesimpulannya, Anda masih sholat di rumah di saat wabah sedang merajalela, terutama di wilayah Anda, ini sudah langkah yang tepat, insyaallah taala. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda dan yang senasib dengan Anda itu meraih keutamaan seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang melakukan safar, maka ditetapkan baginya sebagaimana apa yang dia lakukan ketika dalam kondisi mukim atau dalam kondisi yang sehat. Demikian secara ringkas, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Allahu taala a'lam.